Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua, terutama Sivitas Akademika UIN Gus Dur Pekalongan. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Sinta Dewi Rismawati, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Pada kesempatan hari ini saya ingin meluncing program UIN Gus Dur Bergerak dan Berdampak. Terutama karena ini penting untuk kita lakukan terkait dengan sebagai media untuk mempromosikan, kemudian juga mendokumentasikan kaitan dengan prestasi-prestasi mahasiswa UIN Gus Dur Pekalongan dan juga alumni-alumninya yang luar biasa. Kegiatan pada hari ini dan selanjutnya itu akan mengundang mahasiswa-mahasiswa UIN Gus Dur Pekalongan yang sudah mengukir prestasinya, termasuk juga alumninya, karena ini bisa memberikan motivasi, inspirasi kepada Sivitas Akademika UIN Gus Dur dan juga masyarakat bahwa apa-apa yang sudah mereka lakukan itu ternyata punya makna untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan, kemudian juga kemajuan bagi UIN sendiri dan juga untuk Indonesia. Jadi harapan saya bahwa dengan program UIN Gus Dur Bergerak dan Berdampak akan mengangkat nama besar dari kampus kita dan juga bisa memberikan dampak yang bermanfaat bagi semua. Mungkin itu saja harapan saya, mudah-mudahan program ini bisa menjadi media untuk menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIN Gus Dur dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa di UIN Gus Dur Bergerak dan Berdampak. Insya Allah program ini akan continue untuk menghadirkan para mahasiswa berprestasi dan juga para alumni yang berprestasi, dan sudah hadir di depan kita alumni UIN Gus Dur, alumni dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Mbak Karisma. Selamat datang Mbak Karisma di podcast UIN Gus Dur Bergerak dan Berdampak. Nah, kenapa kemudian Mbak Karisma yang harus dihadirkan? Nah, karena Mbak Karisma merupakan alumni yang sukses beasiswa internasional, tepatnya di India. Baik, untuk itu silakan Mbak Karisma bisa perkenalan terlebih dulu untuk bisa menyampaikan tentang sejak kecilnya sampai kemudian masuk ke kampus tercinta UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Karisma Safrani, biasa dipanggil Karisma. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak, bahwasanya saya alumni dari UIN Gus Dur Pekalongan angkatan 2021 dan alhamdulillah baru wisuda di bulan Mei 2025 kemarin. Saat ini alhamdulillah saya telah diterima di salah satu universitas di India, yaitu University of Mysore, dalam program Master in Mass Communication and Journalism di University of Mysore, India Selatan. Oke, luar biasa. Ini tentu yang menjadi hal menarik untuk menginspirasi Mbak Karisma. Masuk ke UIN Gus Dur itu cita-cita atau pelarian? Oke, jadi sebenarnya UIN Gus Dur itu bukan kampus impian saya. Wow. Tapi kok kemudian sampai berprestasi yang luar biasa? Ini perlu satu cerita yang menarik, Mbak. Oke, jadi sebenarnya di awal dulu setelah lulus saya dari SMK sebenarnya. Dari SMK sudah masuk di dunia broadcasting dan media gitu. Nah, sebenarnya dari SMK itu karena tujuan masuk SMK kan pengen kerja ya, biar bisa kerja setelah lulus. Tapi ternyata qadarullah pada saat itu kan COVID ya, kita sekolah hanya 1,5 tahun, jadi tidak bisa merasakan sepenuhnya belajar di SMK gitu.
Dan setelah lulus, saya kok masih ada semangat lagi untuk lanjut belajar lagi gitu. Terus saya bilang ke orang tua mau belajar lagi, mau kuliah lagi gitu. Karena dari awal saya di SMK di broadcasting, maka sebenarnya saya pengen lanjut di broadcast juga, tepatnya di bagian perfilman atau pertelevisian gitu. Nah, pada saat itu saya mencoba daftar melalui jalur rapot. Saya daftar di ISI Yogyakarta sama ISI Surakarta di prodi pertelevisian. Nah, tapi sebenarnya dari awal itu orang tua saya nggak setuju, Pak. Ya, tapi saya nekat aja. Saya mau coba aja dulu, karena mau coba aja gitu. Tapi ternyata setelah pengumuman saya gagal gitu. Terus tapi nggak berhenti sampai di situ, Pak. Saya coba belajar lagi buat ikut UTBK gitu. Nah, setelah mendekati ujian, saya udah daftar. Ternyata orang tua bilang lagi, nggak usah dilanjutin gitu. Kalau mau kuliah di sini aja, nggak usah di luar kota. Kalau nggak mau ya udah nggak usah kuliah, terserah Risma mau apa. Orang tua bilang gitu. Terus di situ cukup sedih ya. Aduh, kok orang tua kenapa nggak dukung? Padahal saya pengen di sana, saya pengen berjuang dulu. Tapi setelah di situ mungkin saya mulai ini ya Pak, mulai mikir ya, karena masa-masa transisi dari lulus sekolah mau ke memasuki jenjang baru itu kan cukup ini ya Pak, kita cukup belajar banyak lagi gitu. Terus di situ saya mulai mikir, ya udah deh daripada saya nggak kuliah, karena saya emang masih pengen lanjut kuliah gitu. Akhirnya saya coba daftar di UMPTKIN. Nah, tapi di UMPTKIN ini saya ada kendala gitu, jadi nggak bisa melanjutkan tesnya gitu. Akhirnya saya daftar di jalur mandiri. Jalur mandiri. Iya, dan pilihan pertama memang mengambil KPI di UIN Gus Dur gitu. Terus ternyata setelah pengumuman dan alhamdulillah lolos di KPI ini. Alhamdulillah. Ini ada satu hal yang menarik ya tadi, bahwa orang tua sudah memberikan sebuah apa ya bahasanya, dawuh ya, perintah benar. begitu ya. Karisma kuliah di Pekalongan aja ya. Kalau mau di luar ya sudah terserah Karisma mau kemana. Yang penting Bapak Ibu inginnya Karisma di Pekalongan. Nah, dari awal yang orang tua kalau kita sebut dalam agama kita kan ridhollah fi ridho walidain ya, bagaimana betul. kemudian ridhonya Allah itu ada dalam keridhaan kedua orang tua kita. Nah, dari satu hal yang tadi mungkin Mbak Karisma ada ketidakpuasan menjalani sampai selesai dan hingga mendapatkan sebuah anugerah indah beasiswa di luar negeri di India. Ada satu pesan spiritual apa sih yang Mbak Karisma rasakan dari masuk kuliah pertama di UIN yang sebenarnya bukan tujuan awal sampai menyelesaikan hingga mendapatkan beasiswa ini satu hal inspirasi yang perlu sahabat UIN Gus Dur semuanya dengar nih. Oke. Jadi emang bener ya kata Bapak, ridho Allah itu ridho orang tua. Nah, setelah orang tua bilang gitu, dari situ saya mikir seperti itu Pak. Kemudian setelah masuk kuliah, itu orang tua bilang, udah nggak apa-apa dijalanin dulu aja, nanti sambil nyari-nyari tambahan uang biar bisa meringankan beban orang tua, kemudian nanti nyari beasiswa, ibu bilang gitu. Terus saya bilang, iya nanti Risma cari beasiswa, ibu doain aja, aku bilang gitu Pak. Nah setelah itu mulai di semester 1, 2 itu masih COVID ya waktu angkatan saya. Jadi kuliahnya masih sering online dan saya masih belum terlalu paham tentang beasiswa seperti itu. Karena mungkin masih awal ya Pak, saya masih harus beradaptasi dulu gitu. Kemudian dimulai masuk semester 3, ini saya udah mulai nyari tahu soal beasiswa. Oh ya, saya S1 itu juga beasiswa Pak, dari BSI Scholarship. BSI Scholarship Iya. sejak semester 1 atau? Enggak, dari semester 3 sampai semester 8 ini. Alhamdulillah ya, tapi mengawalinya tidak beasiswa dulu ya, tapi kemudian Iya benar, dari di tengah-tengah- awal dengan biaya mandiri dulu, terus kemudian saya itu dulu sebenarnya daftar beasiswa PPA itu ternyata gagal, belum rezeki saya, itu percobaan pertama. Tapi ibu bilang, udah nggak apa-apa, nanti nyari lagi, coba daftar lagi gitu. Terus ada lagi nih Basnas waktu itu, saya daftar lagi Pak, ternyata gagal lagi. Kegagalan juga biasa dialami Mbak Karisma Iya, ya. benar. Bukan Terus, kemudian cemerlang terus tidak ya. Iya, Oke, tidak semulus itu Iya, gitu iya, ya Pak. tidak semulus yang dibayangkan lah gitu. Benar. Oke. Terus yang ketiga ini
ada dosenku yang share ini ada beasiswa dari BSI gitu. Mm-mm. Terus saya coba kepoin, oke saya daftar gitu. Akhirnya saya daftar dari administrasi sampai ngurus-ngurus berkas gitu. Alhamdulillah kok lolos. Iya. Padahal teman-teman saya itu banyak juga Pak, saingannya cukup banyak pada saat itu. Tapi ya alhamdulillah mungkin masih rezeki saya, Iya. Allah kasih saya di BSI Scholarship dan sampai sekarang juga programnya itu masih berjalan dari BSI Scholarship itu. Oke, jadi ini menjadi perhatian ya. Banyak ini juga mahasiswa baru yang mungkin orang tuanya dan mahasiswa tersebut atau maba nih ya, yang bingung ini kok UKT sekian. Ternyata setelah masuk kesempatan beasiswa banyak banget ya Mbak Karisma ya. Iya benar. Terus juga selain kan di waktu gagal Iya. itu saya nggak hanya mengandalkan beasiswa Pak, tapi pada saat itu ada yang namanya banding UKT ya. Dari UIN itu ada banding UKT, jadi buat teman-teman mahasiswa baru jangan khawatir nanti bisa melakukan banding UKT kalau udah lolos gitu ya. Di sana saya nyoba buat banding dan ternyata alhamdulillah lolos nih, UKT saya jadi turun. Itu saya banding sebanyak 2 kali, kemudian setelah banding ditambah saya dapat beasiswa gitu. Jadi uang dari beasiswa itu menutup untuk biaya UKT begitu. Oke. Sebelumnya kita ngobrolin tentang bagaimana beasiswa India ya. Saya ingin kemudian kembali Mbak Karisma nilai-nilai apa ya, pesan-pesan orang tua, kemudian keharmonisan keluarga yang bisa membuat kekuatan mental Mbak Karisma bisa bertahan hari ini dan kemudian bisa sampai berprestasi. Apa sih kemudian sesuatu yang bisa di-share dari situ? Oke, kalau dari keluarga, sebenarnya keluarga saya juga bukan dari keluarga yang akademisi atau keluarga yang dari pendidikan seperti itu. Tapi alhamdulillah kedua orang tua saya itu sangat mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan. Tapi ya mereka selalu bilang kalau bisa cari beasiswa karena Anak berapa saudara? Oke, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi kakak sudah berkeluarga dan masih ada 2 adik yang masih kecil-kecil. Nah di situ orang tua selalu bilang kalau bisa Risma nanti cari beasiswa gitu. Uang dari orang tua itu gantian biar ke adik seperti itu. Terus dari situ ya saya mulai oh iya juga ya benar kata orang tua, karena saya juga masih ada mimpi buat lanjut lagi, buat belajar lagi. Kalau bukan dari beasiswa belum tentu saya bisa mencapai itu seperti itu Pak. Nah kemudian dukungan dari orang tua itu sangat berpengaruh ke saya ya Pak sampai sekarang. Tadi ya yang waktu S1 saya gagal itu kan karena orang tua nggak menyetujui ya. Dari situ saya mulai berpikir oh ya ternyata apa-apa itu saya harus izin ke orang tua dulu dan orang tua meridhoi apa enggak. Ini yang saya terapkan ketika saya akan mendaftar S2 ini Pak. Oke. Dari awal ketika saya melihat informasinya, saya bilang dulu, saya izin dulu. Bapak Risma mau daftar beasiswa, tapi di luar negeri boleh apa enggak? Saya bilang gitu. Karena saya belajar dari kegagalan waktu daftar S1 dan enggak mau hal itu terulang lagi gitu. Terus Bapak bilang, ada negara lain enggak selain India gitu? Ya ada banyak, cuman untuk yang saat ini buka itu masih India dan dari beberapa persyaratan yang sekiranya Risma mampu itu yang di India ini. Terus saya kirim persyaratannya, terus penerimanya siapa aja gitu. Bapak bilang ya udah boleh asal itu resmi gitu. Maksudnya kan orang tua khawatir juga ya karena ilegal atau apa iya gitu betul ya. seperti itu. Terus saya bilang enggak, ini dari kedutaan. Terus nanti kalau seleksi juga saya akan ke kedutaan di Jakarta gitu. Terus dari situ Bapak bilang ya udah boleh, coba aja dulu barangkali rezeki Risma gitu. Setelah itu sebenarnya kemarin itu masih maju mundur sih Pak, mau daftar apa enggak gitu. Karena beasiswa itu kemarin buka di Februari dan akan tutup di akhir April. Nah, sedangkan di Februari saya itu masih skripsian Pak. Wow. Ini tekadnya agak-agak ekstrim juga ya. Iya, Artinya saya masih skripsian tapi kok kemudian yakin udah daftar beasiswa gitu ya. Masih skripsian tapi kok udah kepikiran buat mau daftar lagi gitu kan. Terus kayak mau daftar apa enggak ya? Ya udah deh nanti dulu saya mau sidang dulu aja gitu. Beasiswa nanti pikir ke belakang. Saya mau nyelesaikan gitu ya. Yang ada di depan dulu aja gitu. Saya pikir awalnya itu saya enggak nyukup buat ngejar wisuda di Mei gitu. Tapi ternyata karena ya alhamdulillah ya karena kerja keras saya kemudian dukungan dari dosen pembimbing saya bisa sidang di bulan Maret kemarin.
di bulan Maret, terus daftar yudisium, daftar wisuda, Secepat udah. itu ya. Iya, karena waktu itu kan ngejar ini ya Pak, ngejar lebaran Iya. sama ngejar penutupan. Jadi yaudah lah, habis sidang langsung daftar, langsung kayak nggak ada jeda gitu. Dramanya luar biasa. Iya, banyak banget, apalagi puasa itu Pak. Iya. Aduh, nikmat banget itu Iya. rasanya. Terus akhirnya setelah lebaran saya mulai kepikiran lagi Iya. nih, mau apa ya, ini udah selesai kok nggak ada kegiatan gitu. Iya. Terus akhirnya habis lebaran itu baru saya mulai nyari itu beasiswa yang tadi saya incer itu, saya coba cari tahu. Masih buka ya? Iya masih, penutupan itu akhir April Iya. gitu. Terus saya mulai belajar karena ada persyaratan bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris gitu. Saya mulai belajar lagi, terus saya nyicil berkas-berkasnya, saya minta rekomendasi dari dosen karena ada berkas itu dan beberapa berkas yang lainnya gitu. Dan fun fact, saya itu daftar di hari terakhir pendaftaran Pak. Wow. Karena emang dari awal masih ragu sebenarnya mau daftar apa enggak gitu. Akhirnya di hari terakhir itu websitenya itu sempat error Pak. Aduh ini gimana ya, kok masih websitenya udah loading lama banget karena hari terakhir. Tapi alhamdulillah bisa itu. Kan penutupan malam ya. Siangnya alhamdulillah masih kekejar gitu. Oke. Tadi saya sempat mau neteskan air mata ya, kaitannya dengan ridhollah fi ridha walidain. Jadi ini kemudian yang menjadi titik utama menurut saya, bahwa kemudian suksesnya Mbak Risma itu belajar dari awal ya. Isi gagal karena memang ternyata orang tua nggak ridho dan meridhoinya di Pekalongan, dan pilihannya ada di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid tercinta ini gitu ya. Dan dari pengalaman itu kemudian tadi titik tekannya mau beasiswa tapi harus dengan izin orang tua dulu gitu ya. Benar. Ini satu hal, bagaimana kemudian komunikasi anak dengan orang tua itu adalah kunci ya. Jadi nampaknya kita tidak bisa bohong dengan orang tua, dan ada malaikat yang tampak nyata di depan kita, yang terkadang hubungan kita dengan orang tua juga kadang-kadang kita lupa dan sebagainya gitu. Ini ada nilai yang luar biasa yang kemudian bisa menjadi inspirasi kita semuanya teman-teman ya. Yang menarik lagi tadi, beasiswa dari berapa pesaingnya sampai kemudian bisa lolos, apalagi di hari terakhir yang penuh dengan drama itu, dan juga sampai titik pendaftaran pun tadi Mbak Risma menyatakan masih ada keraguan-raguan ya. Tapi pokoknya ikuti aja lah prosesnya gitu ya. Ini gimana ceritanya? Benar. Kalau berapa yang daftar itu saya kurang tahu ya Pak, karena tidak ada semacam grup atau apa yang itu tuh menyatukan semua peserta gitu. Jadi saya kurang tahu berapanya. Tapi waktu itu saya ada semacam grup mentoring itu yang ngadain dari senior saya yang udah di India, yang udah lolos. Senior ini senior Indonesia atau senior KPI ini? Enggak, senior dari Indonesia yang udah lolos di sana. Jadi kita manggilnya senior. Jadi Mbak Risma ini adalah the firstly ya. Artinya dari orang UIN. Pertama ya, orang pertama dari UIN Gus Dur yang lolos beasiswa internasional dan yang ke India. Ini prestasi yang luar biasa yang sangat membanggakan ya. Oke. Lanjut ceritanya. Jadi di grup itu kan kita kadang sharing ya ke sesama yang daftar. Nah, ada beberapa yang sharing ke saya gitu. Terus saya tanya kan dari kampus mana. Itu yang bikin saya kaget ya, Pak. Ada anak dari UI, Pak. UI ya? Iya, secara kan semua orang tahu ya UI itu. Bagaimana UI? Sedangkan saya juga dari UI, pakai N. Ya, gitu ya. UI negeri gitu itu ya. Benar. Kalau sana UI swasta, kalau kita itu UI negeri. Iya, tapi ternyata pada saat mereka tanya, mereka itu belum dapat info apa-apa, sedangkan saya sudah selangkah lebih maju dari mereka, yaitu saya udah lolos administrasi. Dan dari situ saya cukup kaget, loh dia dari UI loh, sedangkan aku dari UIN. Kok bisa ya aku lolos? Tapi ya lagi-lagi balik ya, pertama mungkin masih rezeki saya, terus dari berkas-berkasnya mungkin kan berbeda ya dari pihak beasiswa lah yang lebih tahu tentunya. Nah dari situ saya cukup belajar bahwa ternyata bukan hanya kita dari kampus kecil kita nggak bisa dapat prestasi itu gitu. Saya yang dari UIN di Pekalongan lagi aja bisa dapat, sedangkan saingan saya ternyata banyak yang dari kampus-kampus top PTN gitu. Ya, top PTN lah. Iya. Oke. Ini sebuah hal yang luar biasa. Kemudian kelolosan itu diumumkannya di bulan apa? Jadi saya daftarkan terakhir di tanggal 30 April ya Pak. Di tanggal itu belum wisuda ya? Belum wisuda belum. Resepsi wisudanya belum. Iya benar, belum wisuda. Tapi saya udah daftar gitu.
Terus saya mikirnya ini kalau saya lolos berarti saya nggak ada jeda nih langsungan Iya, gitu. iya. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Di tanggal 20 Mei saya ditelepon sama pihak kedutaan. Itu katanya ditelepon, selamat siang dengan Miss Karisma Safrani gitu. Iya, selamat siang. Ini saya dari kedutaan. Mbak Karisma kemarin apply beasiswa di India ya? Iya betul Bapak, saya bilang gitu. Iya, ini saya dari pihak Kedubes India yang di Jakarta menerima aplikasi Mbak Karisma dan Mbak Karisma dinyatakan lolos di University of Mysore gitu. Allah, ya. Saya langsung Rasanya kaget. apa ini? Rasanya apa ini? Saya waktu itu masih handle kerjaan saya Pak. Saya kan di rumah ada semacam jualan gitu. Iya. Saya masih kerja. Terus saya bilang, oh iya Pak. Saya bilang lo masih gitu Pak. Karena kaget kan. Terus bapaknya Rasanya bilang, pokoknya Iya, campur-campur ya. masih nggak nyangka gitu. Saya masih menghandle kerjaan gitu. Terus bapaknya dibilang, mau diambil apa enggak? Saya bilang, iya diambil Pak. Kok lemes? Bapaknya tuh gitu. Iya, iya. Iya, terus saya bilang, iya Pak diambil. Saya kaget Pak, masih nggak nyangka kalau lolos. Karena nggak ada, biasanya tuh kan via email, apa via chat gitu. Nah itu tuh langsung telepon kan Pak. Refleks aja gitu kaget. Terus bapaknya bilang, oh iya nanti persiapkan diri ya, kita bakal interview sama direktur dari embassy. Itu bapaknya orang India, nanti kamu interview menggunakan bahasa Inggris gitu. Nanti saya tambahkan ke grup gitu. Cuman pada saat itu saya belum berani menyatakan kalau saya lolos karena bapaknya bilang masih ada interview gitu. Nah tapi ada salah satu senior saya yang bilang kalau yang masuk interview itu 90% akan lolos gitu. Cuman ya saya nggak mau yang berharap banyak dulu ya Pak, takut gagal lagi gitu. Tapi udah bilang tuh ke orang tua. Udah bilang ke orang tua, di situ orang tua iya tak beneran kayak mau Nggak nyangka nangis juga, gitu. ya. Terus ya udah bismillah nanti kalau mau interview belajar siap-siap gitu. Nah ternyata besoknya itu langsung interview Pak. Aduh saya kaget ya. Beda sehari aja. Iya beda sehari. Aduh ini gimana mau interview pakai bahasa Inggris, aku belum persiapan, aku belum apa-apa kayak gitu. Nah itu tapi kan saya nggak sendiri ya, ada teman-teman lain yang dari sesama pejuang ini ya. Mereka juga sama. Aduh gimana ya kita belum apa-apa. Oh, yang Terus dalam satu grup tadi ya. Iya satu grup. Itu ada sekitar 8 orang. Akhirnya kayak kita belajar dengan cara kita masing-masing gitu. Terus kita nunggu gantian buat interview. Interviewnya online gitu. Terus alhamdulillah interview udah kelar. Terus bapaknya bilang pas di akhir, nanti tunggu info lagi ya dari kami gitu. Tapi setelah itu Pak, kan itu tanggal 20-an. Iya. Sampai akhir Mei itu belum ada info apa-apa. Terus kita takut kan, kita yang di grup itu takut, ini gimana ya kok kita belum ada info gitu. Tapi alhamdulillah ternyata di awal Juni itu diumumkan via email. Ternyata yang tadi kita 8 orang bareng-bareng itu lolos semua. Berarti benar ya. Iya benar yang dikatakan senior tadi lolos semua. Lolos semua. Alhamdulillah habis itu selesai kita disuruh menyetujui apa enggak. Kan kita tadi di website ya Pak daftarnya. Kita disuruh mengisi di website mau diambil apa enggak beasiswanya. Terus kita langsung ya diambil ya tentunya. Terus di situ udah mulai berkas-berkas yang lainnya menyusul kayak gitu. Oke. Ini pengalaman yang luar biasa dan nampaknya Mbak Karisma kok menjalaninya pasca pengalaman pertama masuk ke kampus UIN Gus Dur itu kok mengalir saja ya. Ke India cita-cita nggak sih? Pernah nggak terbersit dalam hidupnya Mbak Karisma? Saya akan kuliah di India dan ini pernah nggak terbersit dalam pikiran? Sebenarnya saya dulu ragu-ragu Pak, lagi-lagi kadang saya masih merasa ragu-ragu ya dengan mimpi saya. Saya masih belum yakin kalau saya mau kuliah di luar negeri. Sebenarnya tujuan S2 saya itu mau di sekitar sini aja Pak, entah di Semarang atau di Jogja. Karena saya berpikir tadi waktu awal orang tua saya nggak ngizinin saya di luar kota. Nah saya takut hal itu terjadi lagi waktu saya S2. Tapi dari semester 6 itu sebenarnya saya sudah beberapa kali ngode gitu ya Pak ke orang tua. Nanti kalau udah lulus, Risma mau lanjut S2 ya gitu. Tapi kan S2 yang prodinya sama Risma nggak ada nih di Pekalongan. Jadi nanti mungkin di luar kota, saya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, udah bilang gitu kan. Terus kalau untuk di luar negeri, S2 di luar negeri juga sebenarnya dari awal nggak ada bayangan sampai ke situ Pak. Tapi dulu di semester 6 menuju semester 7 itu di fakultas saya, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ada program International Research dan Student Mobility. Nah, kebetulan saya
diamanahi buat mewakili prodi KPI buat mempresentasikan hasil penelitian saya di Malaysia. Nah, dari Itu situ pas ke Malaysia itu datang ke Malaysia. iya, ke Malaysia sama ini Sivitas Akademika dari Fuad sama Bapak Ibu dosen Fuad sama perwakilan dari prodi yang ada di Fuad. Jadi ada 6 mahasiswa dan sekitar 15-an dosen gitu, Pak. Jadi di sana kita mempresentasikan penelitian yang udah kita bawa dari Indo, kemudian di Malaysianya kita melakukan penelitian. Jadi di Malaysia kita presentasi, di Singapura kita penelitian gitu. Ini pulang dari Indo kita nulis jurnal begitu, Pak. Nah, dari sana saya kan berarti sekitar 5 hari ya, Pak, di luar negeri. Kita belajar di sana, belajar tentang waktu itu belajar tentang Islam di Singapura, kemudian belajar tentang pendidikan di sana seperti apa. Nah, dari situ, Pak, saya mulai tertarik. Oh, titik awalnya. Iya, titik awalnya mulai kepikiran buat belajar ke luar negeri itu sebenarnya dari situ. Kalaupun Fuad nggak membawa saya ke Malaysia dan Singapura, mungkin sampai saat ini saya Nggak ada bayangan sama sekali. Iya, nggak ada kepikiran buat lanjut ke itu, Pak, ke luar negeri gitu. Jadi termasuk di Fuad ini tentu ada satu hal yang membuat Mbak Risma hingga sekarang ya. Oke, ini yang menjadi menarik itu apa sih yang kemudian kesan Mbak Risma selama kuliah di UIN Gus Dur, wabil khusus di Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dan juga di KPI. Selama 8 semester berjalan ini, kesan apa sih yang hal-hal yang mungkin inspiratif, yang terkenang dan terkesan itu apa? Oke, yang paling terkenang ya banyak ya, Pak. Menurut saya semua kegiatan saya selama kuliah itu terkenang semua. Seneng gak sih kuliah itu? Senang banget. Kayak kita diberi kesempatan menjadi seorang mahal dari para siswa. Dan saya nggak mau menyanyiakan kesempatan itu, Pak. Apalagi saya tadi ya, Pak, ada beasiswa. Sebagai seorang penerima beasiswa, tentunya kita harus berusaha memberikan feedback kepada para donaturnya, begitu kan, Pak? Apalagi di beasiswa scholarship, itu kita selalu dimintai data prestasi. Nah, dari situ sebenarnya cukup menjadikan saya pressure ya, karena pada awalnya saya belum ada prestasi yang wow gitu. Tapi saya mulai belajar, karena tadi saya ada tanggung jawab dan amanah yang harus saya selesaikan. Dari situ saya mulai belajar buat ikut-ikut lomba. Gitu. Saya ikut lomba di online, kemudian di offline juga pernah, terus ikut kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan kegiatan dari kampus gitu. Nah, cari kesempatan. Iya benar, gitu ya. Karena masih banyak banget kegiatan yang syaratnya itu mahasiswa aktif gitu. Dan itu di seluruh Indonesia, tidak memandang kampus dari manapun ya. Dari kampus manapun itu bisa join, yang penting dari mahasiswa gitu. Kalau yang paling berkesan yang tadi, Pak, yang di Malaysia sama Singapura itu iya. Itu karena itu pertama kali Kenapa Mbak Risma sampai ditunjuk ini sebab apa nih? Ada wasilah kan? Wasilah dari salah satu dosennya, atau kemudian ada mata kuliah apa yang kemudian ada chemistry dengan dosen tersebut, atau apa nih? Ini yang menarik. Waktu itu seleksi, Pak, sebenarnya. Oh, seleksi ya. Iya, jadi nggak langsung ditunjuk. Teman-teman saya tuh banyak, Pak, yang daftar. Saya juga pertamanya ya udah saya mau coba dulu aja. Dulu itu ya, Pak, programnya KKN dan PPL. Jadi dalam 2 program itu kita akan selesai dalam 1 bulan. Jadi saya pikir itu bisa lebih mempersingkat studi saya gitu. Habis itu saya fokus skripsi. Lagi-lagi saya izin nih ke orang tua, boleh nggak Risma daftar ini? Pokoknya starting awal itu saya udah nggak mau hal itu terjadi lagi karena orang tua saya nggak meridhoi saya gitu. Saya tanya, boleh nggak Risma daftar program ini? Ini KKN dan PPL di Malaysia selama 1 bulan. Nanti habis itu Risma fokus skripsi gitu. Ya boleh, daftar aja gitu. Akhirnya saya daftar. Teman-teman saya itu ada, Pak, yang daftar. Terus habis itu ternyata programnya itu diganti karena beberapa pertimbangan ya, tentunya dari fakultas lah yang lebih mengetahui ya, Pak. Saya dipanggil sama Bapak Wakil Dekan, Pak Muhandis waktu itu. Mbak Karisma, besok ke kampus ya, kita ngobrol. Kamu kan kemarin daftar program ini, kamu lolos gitu. Oh iya, Pak, besok saya ke kampus gitu. Terus sampai kampus, besoknya itu ternyata kita hanya dibilangin programnya seperti ini, diganti karena ini, apa yang harus saya persiapkan seperti itu.
Dan ternyata dari setiap prodi itu hanya diambil satu. Ya. Dan dari KPI itu saya yang mewakili gitu. Oh, satu-satunya yang mau di KPI ya. Iya, setiap prodi itu hanya diambil satu, Pak. Ya. Kebetulan dari prodi KPI itu saya. Kalau soal chemistry dengan dosen, kebetulan saya itu join di Hijratuna, Pak. Dengan Di Pak Samsul. Iya, Pak Bahri. Syamsul Bahari di bawah naungan LB2M Iya. gitu. Nah, di Hijratuna kan saya juga cukup aktif ya, Pak. Jadi editor berita, kemudian kadang jadi jurnalisnya gitu. Cuman ya tidak hanya itu saja yang mungkin menjadi pertimbangan dari pihak fakultas ya. Ya mungkin bisa dilihat. Mereka melihat dari persyaratan lain ya, entah itu dari nilai ataupun dari keaktifan saya selama berkuliah. Saya kurang tahu juga karena tidak transparan gitu Iya. sifatnya. Saya rasa fakultas yang lebih tahu gitu. Iya. Oke, tapi yang jelas tadi titik tekannya atau garis besarnya itu adalah tidak mau menyiapkan kesempatan selama masa perkuliahan. Iya benar. Ini yang kemudian perlu menjadi titik tekan untuk sahabat UIN Gus Dur semuanya ya, baik yang mahasiswa baru, yang camaba nanti, atau kemudian mahasiswa semuanya saja. Jadi 8 semester kalau dimanfaatkan secara maksimal betul, tentu juga pasti akan ada hasil ya. Oke. Yang menarik lagi nih, kita akan masuk ke India ya. Masih menyisakan waktu 10 menit ke depan lah ke India. Jadi setelah kemudian ke India yang tidak disangka-sangka, dan karena memang saat itu ada kesempatan, terus mau berangkat ke India, persiapannya apa nih? Oke, jadi tentunya kita akan tinggal di tempat yang baru ya Pak. Iya. Saya rasa yang pertama adalah mental dan fisik. Karena kita akan berada di tempat yang baru, kita akan adaptasi dengan lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, budaya yang baru juga. Kayak kita harus siap mental nanti di sana, kemudian fisik juga harus sehat gitu. Terus kemudian mungkin dari segi persiapan pikiran ya, karena kita akan belajar di sana, tentunya dengan lingkungan pendidikan yang berbeda, kurikulum yang berbeda, itu kita harus mempersiapkan diri. Juga kemudian mungkin dari materi juga, karena beasiswa saya itu belum turun, nanti akan turun ketika saya sudah sampai di sana, jadi harus tetap membawa uang saku terlebih dahulu. Oh gitu ya. Jadi dalam proses berangkat ini bawa uang saku dulu, tapi Iya. nanti semua yang biaya perjalanan itu akan diganti ketika Iya sampai benar. di India. Oke. Setelah semua dokumen di sana nantinya terselesaikan, itu beasiswanya akan cair. Oke, tapi gitu. segala hal sudah disiapkan ya. Insya Allah sudah 75% Bapak. Alhamdulillah. Berkomunikasi dengan senior Indonesia yang ada di India sudah. Sudah dari awal saya keterima itu saya diarahkan dengan senior yang satu kampus dengan saya. Karena kan kampusnya itu banyak banget ya Pak ya. Kita beda-beda kampus. Nah, yang ada di kampus saya itu Namanya di hanya kampus apa satu. nih? Mysore, University of Mysore. University of Mysore, India Selatan ya. Iya. Ini kalau kotanya di kota apa? Di New Delhi kah atau di Oh iya, kotanya di Karnataka. Karnataka itu sekitar 2 jam dari Bangalore. Bangalore itu ya bisa dibilang Jakartanya India Selatan gitu. Oh gitu ya. Jadi pusat ibu kotanya di India Selatan, itu 2 jam dari pusat ibu kotanya. Iya. Gitu ya. Oke. Budaya dan tradisi India sudah dipelajari belum ya Mbak Karisma? Oke, kalau budaya dan tradisi mungkin sampai sekarang pun saya masih sambil belajar lagi ya Pak. Karena sebenarnya saya itu bukan pecinta Bollywood, pecinta musik-musik India itu pecintanya bukan. apa kalau bukan begitu? K-pop kah? Enggak juga. Enggak. Saya milih India tuh ya karena memang mau belajar aja, mau Pas ada mengejar kesempatan di situ. mengejar beasiswanya, dan yang penting saya mau belajar gitu. Ya, oke. Jadi saya rasa nanti di sana pun saya nggak hanya belajar dalam segi akademik aja, tapi juga dari segi lingkungan serta budaya-budayanya gitu. Oke, berarti ini beasiswa total ya, dari starting berangkat perjalanannya sampai selama 2 tahun. Ini berapa? Beasiswa itu ada kontrak setahun, 2 tahun atau berapa Iya, tahun? ada kontrak kita 2 tahun karena master itu kan 2 tahun Iya. ya. Betul, dari awal pemberangkatan kita udah di cover sama pihak pemerintah India, dari tiket pesawat, kemudian visa juga kita digratiskan. Iya. Kemudian nanti tempat tinggal, kemudian uang kuliah tentunya, biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, juga nantinya tiket kepulangan itu ditanggung semua sama
pemerintah India. Saya hanya bayar untuk asuransi kesehatan aja. Oke. Asik banget ya. Sudah membayangkan apa nih nanti ketika sampai di India, Mbak Oke. Arisma? Untuk membayangkannya, saya lebih membayangkan untuk bagaimana cara survive di sana ya Bapak. Karena sebelumnya saya belum pernah merantau ya. Waktu S1 aja kan saya itu dulu mikirnya apa? Waktu S1 aja saya nggak dibolehin keluar kota. Kok bisa? Ini malah saya dibolehin keluar negeri gitu. Ternyata tadi kuncinya di ridhallah fi ridhal walidain. Iya benar. Mungkin Berarti Mbak Karisma dari TK sampai kuliah Pekalongan total. Iya, di Pekalongan, Produk lokal banget. Iya ya? benar. Produk Lokal tiba-tiba langsung mau keluar langsung negeri terbangnya ke gitu. India gitu ya. Asik. Tapi ketika saya membaca banyak tentang India itu, India termasuk salah satu negara di Asia yang kemajuan teknologinya itu cukup melampaui lompatan yang luar biasa nih. Betul. Jadi salah satunya nanti kalau bidang komunikasi tentu juga kesempatannya terbuka luas untuk menginternasional ya. Nah kira-kira untuk menjadikan Win Gus Dur mendunia dan Mbak Arisma sebagai alumninya pasca S2 di sana mau bekerja di luar negeri kah? Atau kemudian mau kembali ke tanah air Indonesia, Pekalongan tercinta, Win Gus Dur tercinta, atau bayangannya bagaimana nih? Oke, kalau untuk planning kedepannya saya belum menyusun lagi ya Pak, karena kemarin masih mungkin masih belum selesai ya hal-hal lainnya gitu. Tapi untuk rencana nantinya ketika saya tiba gitu, saya tuh pengen sambil ngonten Pak, karena saya kan dari KPI juga ya, dari anak media gitu. Nah sebelumnya juga saya beberapa kali bikin konten di Instagram itu tentang beasiswa BSI Scholarship gitu. Nah rencananya nanti saya di sana pengen ngembangin media sosial saya gitu. Saya pengen kalau ada yang mau mampir ke media sosial. Boleh ke Instagram saya itu @karisma.saf. Itu @karisma.saf ya. Karisma Safrani gitu. Nanti saya pengennya saya sambil ngonten gitu nanti di India, sambil kuliah, sambil ngonten, saya akan menunjukkan bagaimana kegiatan saya di India, mungkin entah juga dari segi pendidikan atau dari segi kebudayaan seperti itu. Nah, kalau planning selanjutnya saya itu sebenarnya pengen jadi jurnalis, tapi juga pengen jadi akademisi, Pak. Jadi nanti kayaknya bisa deh saya jadi dosen praktisi gitu. Gitu ya, dosen dari jalur praktisi ya. Jadi jurnalis ini merupakan satu hal yang tadi berangkat dari Hijratuna ya. Iya benar, dari Hijratuna, dari organisasi juga. Organisasi ini kemudian menjadi sebuah jurnalisme itu jiwa dari Mbak Karisma ya. Semoga bisa menjadi jurnalisme internasional ya. Sehingga dari Indonesia yang kemudian meliput di internasional. Dan itu luar biasa deh. Jangan lupa ya ketika ngonten Win Gus Dur dong di siap, gitu ya. Oke. Terakhir deh Mbak Karisma, ini pesan untuk para mahasiswa yang masih berjuang dan berproses sehingga success story Mbak Risma ini bisa ditularkan dan menginspirasi betul untuk mahasiswa semua, wabil khusus di Win Gus Dur tercinta apa nih? Oke. Yang pertama adalah niat. Karena ketika ada niat kita akan berusaha untuk mengupayakan itu gitu. Kemudian ini yang selalu saya terapkan dalam hidup saya Pak, bahwasanya we never know if we never do. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba gitu. Ketika mencoba aja kita ada peluang untuk gagal. Nah gimana kalau kita nggak mencoba? Otomatis kita nggak akan berhasil buat mencapai itu. Dan itu pun yang selama ini saya lakukan. Dari awal saya daftar beasiswa itu kan saya gagal coba lagi nggak pernah ikut lomba ya gagal gitu. Jadi bukan berarti Mbak Karisma sejak awal itu cemerlang ya, juga melampaui kegagalan demi kegagalan. Sudah melampaui kegagalan itu. Tapi yang jangan berhenti sampai di situ aja, karena kegagalan kan awal dari kesuksesan ya gitu. Dan saya rasa saya sudah merasakan hal itu. Kosakata itu, peribahasa itu bukan hanya sekedar kata-kata ya. Iya benar. Tapi sudah mempraktekkan ya. Iya betul sekali. Terus jangan takut coba ya tadi, kemudian cari kesempatan sebanyak-banyaknya. Dalam artian kita tidak hanya mengandalkan informasi dari kampus, tapi kita yang harus aktif mencari informasi, entah itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Karena selama ini saya banyak sekali mengikuti kegiatan yang saya dapatkan itu dari luar kampus gitu. Tapi kan kembali lagi lah, saya membawa alma mater kampus gitu. Oke. Thanksgiving untuk Win Gus Dur apa nih? Oke, Win Gus Dur siap mendunia. Terima kasih Win Gus Dur siap mendunia. Sahabat Win Gus Dur dimanapun berada,
Nampaknya 30 menit plus ini nggak terasa. Kita ngobrol-ngobrol asik dengan alumni UIN Gus Dur di tahun 2025 lulus dan langsung dapat beasiswa untuk di University of Mysore di India Selatan. Sukses selalu deh untuk Mbak Risma, dan nanti sudah punya cita-cita untuk menjadi konten kreator, jurnalisme di sana. Jangan lupa setiap konten yang dimunculkan itu juga cawel dong, @wingusdur-nya gitu ya. Oke, semoga tentu kami hantarkan dengan penuh doa dan semoga perjuangan Mbak Risma ini bisa membawa nama baik kampus tercinta UIN Gus Dur, bisa membawa nama baik orang tua, di mana tadi ada peluh air mata orang tua yang penuh dengan doa. Ternyata ridhonya ini kunci utama gitu ya, betul sekali. teman-teman. Ini berkesan betul, dan ini pesan utama mungkin untuk sahabat Misa semuanya deh. Jadi ridhonya orang tua itu ternyata kunci utama. Percaya apa enggak, Mbak Risma udah membuktikan. Iya, betul Matur sekali. nuwun, terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam lain kesempatan di acara UIN Gus Dur bergerak dan berdampak untuk memaksimalkan segala potensi mahasiswa yang berprestasi dan juga alumni yang berprestasi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.